Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastainu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Sahabat channel Obor Pelita yang berbahagia, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Sahabat channel Obor Pelita, kali ini kami akan menceritakan tentang biografi singkat Imam Al-Ghazali dengan gelar Hujatul Islam, pembela Islam. Imam Al-Ghazali sendiri merupakan sebuah nama yang tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin. Tokoh terkemuka dalam bidang filsafat dan tasawuf ini memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seluruh dunia Islam. Namun, ironisnya, sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing. Kebanyakan kaum muslimin belum mengenalnya. Berikut adalah sebagian sisi kehidupannya, sehingga setiap kaum muslimin yang mengikutinya hendaknya mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau. Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi, Abu Hamid Al-Ghazali. Para ulama berbeda pendapat dalam penyandaran nama Imam Al-Ghazali. Sebagian mengatakan bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Tusi, tempat kelahiran beliau. Ini dikuatkan oleh Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al-Ghazali, yaitu Majduddin Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin Muhammad bin Abi Tahir Syarwan Syah bin Abul Fadl bin Ubaidillah, anaknya Situ Almana bintu Abu Hamid Al-Ghazali, yang mengatakan bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid Al-Ghazali. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya, yaitu menenun, sehingga nisbatnya ditasydid Al-Ghazali. Demikian pendapat Ibnul Atsir, dan dinyatakan Imam Nawawi, tasydid dalam Al-Ghazali adalah yang benar. Bahkan Ibnu Asamani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata, "Saya telah bertanya kepada penduduk Tusi tentang daerah Al-Ghazalah, dan mereka mengingkari keberadaannya." Ada yang berpendapat Al-Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah, anak perempuan Ka'ab Al-Ahbar. Ini pendapat Al-Hafaji, yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid, yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya. Beliau dilahirkan di kota Tusi tahun 450 Hijriah, dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad. Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain suf, yang dibuat dari kulit domba, dan menjualnya di kota Tusi. Menjelang wafat dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Dia berpesan, "Sungguh saya menyesal tidak belajar hot tulis menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya."
Setelah meninggal, maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu, hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Dia berkata, "Ketahuilah oleh kalian berdua, saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu, sehingga memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua." Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Inilah yang menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. Demikianlah diceritakan oleh Al-Ghazali, hingga beliau berkata, "Kami menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala, akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah Ta'ala." Beliau pun bercerita, bahwa ayahnya seorang fakir yang solih, tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. Beliau berkeliling mengunjungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka, serta memberikan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka ahli fikih, beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa beliau tersebut. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya, Ahmad, menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat. Imam Al-Ghazali memulai belajar dikala masih kecil. Mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani di kota Tusi. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasr al-Ismaili dan menulis buku Et-Tolikot. Kemudian pulang ke Tusi, beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Haramain al-Juwaini dengan penuh kesungguhan, sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih madhab Syafi'i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, usul, mantik, hikmah dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. Menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau, yaitu Al-Juwaini. Setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Wazir Nidomul Malik. Karena majelisnya tempat berkumpul para ahli ilmu, sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Kemudian Nidomul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 484 Hijriah beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An-Nidomiyah dalam usia 30-an tahun. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal, mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian, pengaruh filsafat dalam diri beliau begitu kentalnya. Beliau menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat, seperti kitab Et-Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. Akan tetapi beliau menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar.
Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian dalam hadis-hadis Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. Beliau juga gemar meneliti kitab Ikhwanus Safa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Al-Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab As-Sifa, Risalah Ikhwanis Safa dan karya Abu Hayyan at-Tauhidi. Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, perkataannya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik. Akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak, berupa filsafat, ilmu kalam, cerita bohong sufiyah dan hadis-hadis palsu. Demikianlah Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf dan usyul. Az-Zahabi berkata, orang ini, Al-Ghazali, menulis kitab dalam mencela filsafat, yaitu kitab At-Tahafut. Dia membongkar kejelekan mereka, akan tetapi dalam beberapa hal menyetujuinya, dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Abu Hamid condong kepada filsafat, menamparkannya dalam bentuk tasawuf dan dengan ibarat islami, ungkapan syar'i. Oleh karena itu para ulama muslimin membantahnya. Hingga murid terdekatnya, yaitu Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan, guru kami Abu Hamid masuk ke perut filsafat, kemudian ingin keluar dan tidak mampu. Polemik kejiwaan Imam Ghazali. Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik perang batin, yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kezuhudan. Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah, ikhlas dan perbaikan jiwa. Pada bulan Zulqa'dah tahun 488 Hijriah, beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Pada tahun 489 Hijriah, beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama, dan kembali ke Damaskus beriktikaf di menara barat Masjid Jami Damaskus. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi di Masjid Jami Umawi, yang sekarang dinamai Al-Ghazaliyah. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin, Al-Arba'in, Al-Qistas dan kitab Mahakun Nasar. Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Ibnu Asakir berkata, Abu Hamid rahimahullah berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Beliau menulis dan bermujahadah dan tinggal di menara barat Masjid Jami Al-Umawi. Mendengarkan kitab Sahih Bukhari dari Abu Sahal Muhammad bin Ubaidillah Al-Hafsi. Disampaikan juga oleh Ibnu Khalakan dengan perkataannya, An-Nizam Mulk mengutusnya untuk menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad tahun 484 Hijriah. Beliau tinggalkan jabatannya pada tahun 488 Hijriah. Lalu menjadi orang yang zuhud,
berhaji dan tinggal menetap di Damaskus beberapa lama. Kemudian pindah ke Baitul Maqdis, lalu ke Mesir dan tinggal beberapa lama di Iskandaria. Kemudian kembali ke Tusi. Ketika Wazir Fahrul Mulk menjadi penguasa Khurasan, beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur. Sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah beberapa saat. Setelah beberapa tahun, pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang sufi. Beliau habiskan sisa waktunya dengan menghatam Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, mengajar para penuntut ilmu dan melakukan sholat dan puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. Masa akhir kehidupan beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahlinya. Berkata Imam Az-Zahabi, pada akhir kehidupannya, beliau tekun menuntut ilmu hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah Shahihain, nama kitab dari Sahih Bukhari dan Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadits dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab As-Sabat Indal Mamat, menukil cerita Ahmad saudaranya pada subuh hari Senin. Saudaraku Abu Hamid berwudu dan sholat, lalu berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya, dan berkata, "Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut." Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning, menjelang pagi hari. Beliau wafat di kota Tusi, pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan At-Tabaran. Itulah kisah singkat biografis Imam Al-Ghazali bagian pertama. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu alam bishawab. Sumber kisah diambil dari muslim.or.id.